Dari hasil investigasi, kemungkinan mobil Alessi ini kehilangan grip di ban belakang kanannya saat keluar dari tikungan ketiga. F1 musim 2019, pasti kalian langsung teringat crash horror Anthony Hubert, atau lebih tepatnya di balapan Formula 2 Belgia Grand Prix. Dan memang sirkuit Spa itu banyak crash horror yang terjadi di sana, terlebih di area tikungan keempat. Dan saat itu Anthony Hubert juga akan dipromosikan ke kelas Formula 1 di musim selanjutnya, karena segudang prestasinya di balapan-balapan sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung ke kronologinya. Sabtu, saat Virtual Race, Anthony Hubert start dari posisi ke-13 dengan rekan timnya itu pembalap perempuan, yaitu Tatiana Calderon, yang start dari posisi ke-18. Balapan pun dimulai. Di lap pertama ini lumayan banyak pembalap yang menyalip, akan tetapi Anthony Hubert masih tertahan di posisi ke-13. Dan masuklah para pembalap di lap kedua. Nah, di sini Anthony Hubert berhasil merebut posisi ke-12 setelah pembalap tim MP Motorsport yaitu Jordan King turun 2 posisi. Dan tak berselang lama dari itu, semua pembalap masuk ke area tikungan Ray Dillon. Nah, di sini pembalap pertama sampai ke-10 ini masih aman saat melewati tikungannya. Akan tetapi, mobil urutan ke-11 yaitu Giuliano Alessi kehilangan kendali. Dari hasil investigasi, kemungkinan mobil Alessi ini kehilangan grip di ban belakang kanannya saat keluar dari tikungan ketiga dan sempat menabrak pembatas sebelah kiri. Akan tetapi Alessi ini masih bisa mengendalikan mobilnya, dan mobilnya itu kembali masuk ke trek dengan kecepatan yang lambat dan puing-puing yang berhamburan. Sontak pembalap tim Trident yaitu Ralph Butsong yang berada di belakangnya menghindar sedikit ke kanan untuk menghindar dari mobil Alessi. Dan saat itu juga Anthony Hubert yang berada di belakang Ralph Butsong tidak bisa menghindar kemana-mana lagi, selain menghindar lebih dalam ke area runoff. Nah, di sini mobilnya Hubert melakukan kontak dengan bagian belakang mobil Ralph Butsong yang mengakibatkan kehilangan front wingnya. Ya, bayangin aja melaju di kecepatan yang kencang dengan sayap depan yang hilang saat bereaksi membanting setir ke kanan dengan cepat. Pastinya mobilnya langsung kehilangan kendali. Dan itulah yang dialami Hubert. Mobilnya kehilangan kendali dan menabrak pembatas sebelah kanan area runoff. Dari hasil investigasi, mobil Hubert ini menabrak pembatas di kecepatan 216 km per jam, yang juga menghasilkan impact sebesar 33 G, yang mengakibatkan mobilnya terlontar kembali dan melaju sambil berputar. Dan saat itu juga pembalap Juan Manuel Correa sedang mendekati area lokasi crash. Dan karena tikungan Ray Dillon ini bisa dikatakan buta, karena pembalap tidak bisa melihat saat keluar dari tikungan ketiga. Dan itulah yang dialami Juan Manuel Correa. Ia tidak bisa melihat yang terjadi di depan, yang membuat mobilnya itu terkena puing-puing di trek yang mengakibatkan kerusakan di bagian suspensi kanan, depan, dan juga menghilangkan front wingnya. Alhasil mobilnya pun keluar jalur dan masuk ke area runoff tikungan 4 di kecepatan 218 km per jam dan langsung menabrak mobilnya Anthony Hubert di bagian samping kiri bodi mobilnya. Dan keduanya mengalami impact sebesar 65 G dan 81 G yang mengakibatkan mobil Anthony Hubert ini terbelah di bagian tengahnya, dan mobilnya juga melaju lagi hingga 105 km per jam dan menabrak pembatas untuk kedua kalinya akibat hasil dari tabrakan mobilnya Juan Manuel Correa. Dan terlihat juga bagian depan mobil Correa yang rusak parah, sampai-sampai kelihatan kedua kakinya. Dan tak berselang lama dari itu balapan pun dihentikan. Dari crash horror itu, Anthony Hubert harus kehilangan nyawanya di tempat medis sirkuit. Dan Juan Manuel Correa yang mengalami patah di kedua kakinya dan cedera ringan di tulang belakangnya. Akan tetapi, ia masih bisa melanjutkan balapan setelah semuanya kembali normal. Jadi segitu dulu video pembahasannya. Mohon maaf jika ada informasi yang salah, tinggalkan komen di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe.